Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna wa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Zuhur yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah kekalkan nikmatnya, kemudian diberikan kita tambahan nikmat, dilanggengkan yang sudah ada, dan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini karena dekat-dekat dengan bulan, masih ada bulan Maulid, saya akan membahas tentang, menurut saya hal satu yang paling penting, bagaimana cara Nabi SAW membangun kota Madinah. Ya. Nabi SAW berhasil membangun kota Madinah sehingga kota ini menjadi kota yang, katakan saja dalam tanda kutip, yang maju, berakhlak, beriman, ekonominya kuat, teknologi atau pertahanan keamanannya kokoh, dan wajar kalau Nabi menyebut dengan istilah Madinah. Dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kota ini disebut Yashrib. Kalau kita ambil akar katanya dari kata syaroba, minum, di kota yang memberikan menghilangkan kehausan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, namanya ditukar Nabi dengan Madinah. Akar kata Madinah ini, kata sebagian ulama, bisa berasal dari kata mudun. Mudun itu artinya berperadaban tinggi. Jadi istilah Madinah ini belum dikenal sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, bagaimana Nabi SAW membangun kota ini? Apa yang dilakukan beliau? Ada beberapa poin yang sangat penting yang harus kita perhatikan supaya bisa kita contoh. Yang pertama, ketika Nabi sampai ke kota Madinah, beliau pertama kali yang dibangun adalah masjid. Ya. Jadi unta beliau sampai ke Madinah, sahabat itu rebutan mau Rasul menginap di rumah mereka, lalu untuk menghilangkan ketersinggungan, ini ilmu kenabian namanya, Nabi nyuruh untanya berjalan, nanti di mana untaku berhenti, aku di situ nginap, kata Nabi. Berjalan untanya, ternyata berhenti di tempat kosong, lalu dibangunkanlah tempat tinggal bagi Nabi SAW. Nah, setelah selesai rumah Nabi, baru dibangun Masjid Nabawi sebelah rumah Nabi SAW. Kenapa masjid ini dibangun? Karena ini pusat peradaban, pembinaan umat, pusat akhlak dan seterusnya kan. Dan termasuk untuk menyiapkan pasukan-pasukan perang. Ya. Di sini pusat pembinaan. Ada yang unik dari Masjid Nabawi ini. Di Masjid Nabawi ini ada supah-supah, teras-teras masjid, kemudian ada beberapa kamar di situ. Di Masjid Nabawi itu khusus buat orang-orang supah, orang-orang miskin. Jadi orang-orang fakir miskin, benar-benar miskin, terusir dari Mekah, tinggal harta kekayaan mereka di Mekah. Sebagian mereka ada yang punya pakaian sebatang kala saja, masih satu helai pakaian. Ada yang tak punya sarung untuk sholat. Ya. Ada memang orang konglomerat, anak orang kaya, tapi kena hijrah, ya nggak dapat apa-apa. Nah, ini ditampung Nabi di supah itu. Mereka tidur di dapat masjid itu, sebelah-sebelah masjid, dan makan mereka dari Nabi SAW. Ini cara Nabi untuk menanggulangi kemiskinan. Kalau bahasa kita, fakir miskin dan anak-anak terlantar ditanggung, dipelihara oleh negara. Ya, dipelihara oleh negara dalam arti ditanggung sebenarnya, ya, tanggung jawab negara. Nah, bagaimana Nabi melakukannya? Begitu. Itu zaman Nabi. Awalnya jumlah mereka ini 400 orang. Kemudian dapat kerja, ada yang dapat kerja, kemudian berkurang menjadi 70 orang kata Abu Hurairah, dan masa Umar bin Khattab semakin sedikit. Ya.
Jadi kalau mereka sudah dapat kerja, maka mereka sering keluar, bangun rumah, nikah dan seterusnya. Nah, ini model Nabi SAW untuk mengatasi kemiskinan. Ya, jadi masjid itu sebagai pusat sentral pembinaan akidah akhlak. Nah, Nabi SAW sudah berhasil membina akidah sahabat itu 13 tahun di Mekah keimanannya. Ya, jadi kalau kita pahami, yang pertama dibangun itu sebenarnya akidah, kekuatan mental akidah itu, supaya tidak gampang goyah. Begitu hijrah ke Madinah, sudah siap. Baru di sini turun banyak syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi SAW ini ternyata setelah membangun masjid, beliau juga membangun pasar. Ya, ini yang banyak dilupakan orang, umat Islam termasuk. Ya. Jadi Nabi SAW ketika beliau pertama kali bangun pasar, lalu orang Yahudi, kalau orang sekarang itu istilahnya preman-preman jalanan ya, preman Yahudi, tenda yang dibangun Nabi pasar itu diputusinya apanya, talinya, marah dia. Lalu datang seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau mau bangun pasar? Iya. Mari kutunjukkan tempat yang lebih strategis. Ya. Maka Nabi pindah agak ke pinggir, tapi di kalau bahasa kita kayak di perempatan jalan, di pernaman jalan. Jadi tempatnya strategis. Orang-orang yang dari Suriah, dari Sam, pasti lewat situ. Semua orang yang mampir ke kota Madinah nanti lewat situ. Ya. Kalau mereka mau berjalan melalui kota Madinah. Dibangun Nabi pasar besar. Nah, pasar besar inilah disebut dengan Baqi al-Khair. Dibangun pasar Baqi. Ya. Nanti bahkan dikabarkan Nabi juga membangun beberapa pasar. Kenapa dibangun Nabi SAW pasar? Karena Nabi melihat ekonomi Madinah ini dikuasai Yahudi. Mereka punya pasar Bani Qainuqa namanya. Di pasar ini banyak riba, banyak penipuan. Ya. Nah, jadi Nabi buat mau mandiri nih masyarakat ini. Bagaimana masyarakat ini, orang Islam ini bisa mandiri. Maka dibangun pasar Baqi besar. Nah, teknis Nabi membangun pasar Baqi, Nabi SAW membuat pasar itu seperti tenda-tenda dan dia seperti lapak-lapak. Kalau bahasa kita sekarang kapling-kapling, di kapling-kapling pakai tenda, ya. Dan tanahnya tidak dimiliki oleh siapapun, tidak boleh ada yang punya hak khusus. Ini ibaratnya milik negara. Ini pasar ini milik negara. Jadi retribusi pengutipan pajak tidak ada. Kalau masih membangun ekonomi kan, nah, tidak ada retribusi, tidak ada sewa. Nah, ini uniknya Nabi SAW. Jadi tidak ada sewa, dan siapa yang pertama kali datang ke pasar, dia boleh memilih di depan, di belakang, atau di tengah, dia boleh milih. Maka Nabi SAW motivasi nih sahabat, bakiru, fa inna fis subhi barakah. Berpagi-pagilah kalian cari nafkah, sebab di subuh itu ada berkah. Artinya habis sholat subuh, sahabat habis zikir mereka ke pasar nyari nafkah. Nah, kenapa pagi-pagi? Kalau masih pagi kan bisa milih tempat mana yang strategis, mana banyak orang. Bisa di tengah, bisa di depan, bisa kanan dikit. Tapi kalau sahabat pulang ke rumah, habis subuh kemudian tidur, bangun jam 9, nah, pasarnya udah penuh. Dapat di pojok-pojok tempat orang sepi. Nah, ini munculnya hadis itu begitu sebenarnya. Kalau kita pahami sejarahnya. Bakiru kata Nabi, berpagi-pagilah kalian. Karena di pagi hari itu, subuh itu ada berkah. Nah, dimotivasi. Jadi sahabat itu motivasi kerjanya ada, motivasi spiritualnya kuat, kerjanya juga cari nafkah kuat. Nah, jadi ekonomi itu terbangun sehingga nanti pasar ini dikuasai oleh umat Islam. Pasar yang dikuasai Yahudi Bani Qainuqa ini lama kelamaan makin sepi dibanding pasar yang dibangun Nabi SAW. Kemudian Nabi bangun lagi pasar Ansor. Ya. Ada 2 atau 3 pasar dibangun Nabi, pusat pasar SAW. Pusat pasar dibangun Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita pahami bahwa Nabi itu sangat memperhatikan ekonomi sebenarnya. Bukan hanya memperhatikan spiritualitas, tapi diperhatikannya juga ekonomi sahabat itu. Ya. Banyak orang miskin ditanggung di masjid, makannya dari mana? Dari Nabi. Dan sedekah orang yang sedekah ke Nabi. Disampaikan kepada Nabi, Nabi bagi kepada fakir miskin, ahli supah itu. Dan Nabi bangun pasar.
Maka setelah dibangun pasar, mulailah bangkit ekonomi kan. Termasuk Abdurrahman bin Auf, dia buat lagi pasar lagi. Inisiatifnya, dia buat bangun pasar lagi. Pasar induk. Nah, ini yang kalau bahasa saya sering terlupakan oleh umat Islam. Ya, saya dari S1 dulu, lebih S2, S3, sepertinya belum ada yang menjelaskan begitu ya dalam kuliah. Ini terlupakan. Nah, maka kalau kita contoh Nabi ya, yang menguasai pasar umat Islam. Kau bangkitlah ekonomi Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Jubair, banyak sahabat-sahabat mulai menjadi orang konglomerat berharta ya, dengan pasar ini. Nah, inilah yang disebut Nabi, 90% rezeki itu ada di dunia perdagangan, di pasar. Jadi 90%, maka kalau kita mau menguasai ekonomi harus kuasai pasar. Nah, kalau kita kembalikan autokritik kita umat Islam Indonesia, adakah kita berpikir begitu? Siapa yang menguasai pasar-pasar induk di Jakarta misalnya? Hah? Pasar Tanah Abang, Kain, itu masih banyak orang Islam kan, orang awak. Masuk kita pasar Glodok, pasar elektronik. Siapa yang menguasai? Bukan orang Islam kan? Maka banyak yang tidak baik di sana. Masuk kita ke pasar elektronika HP. Nah, ini bukan umat Islam juga yang menguasai. Kadang kita ya kok bisa begitu gitu ya. Kalau bahasa lainnya, yang ngajarin kita ngamalkan agama ini siapa? Kan katanya mau nyontoh Nabi. Nah, Nabi itu dibuat menguasai pasar umat Islam itu. Ekonominya dibangun. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita dapat riwayat Umar bin Khattab itu ternyata konglomerat berat. Meninggal dia memiliki 70.000 hektar, 70.000 lapak ladang kurma. Kalau bahasa sekarang 70.000 hektar. Itu kalau dirupiahkan tahun 2002, penulis buku yang saya baca itu, saya kutip sejarahnya, itu dihitungnya satu lapak itu 30 juta. Dikalikannya nanti bisa sampai mencapai 11,2 triliun. Jadi Umar bin Khattab hartanya, asetnya 11,2 triliun waktu dia meninggal. Itu dari kebun kurmanya. Ya. Nah, itu luar biasa. Tapi biaya kelakuannya, biaya hidupnya nggak banyak. Umar ini orangnya sederhana. Tapi uangnya banyak. Nah, maka ketika beberapa bulan lalu saya membaca di internet, Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, mengatakan, tahukah kalian kenapa Amerika itu ekonominya naik terus? Nggak menurun, dia naik terus ekonominya. Salah satu rahasianya katanya, di Amerika itu tidak ada uang nganggur. Semua uang itu investasi, dibuat usaha. Kalau bahasa Quran, likaila duna mal ala aghniyaikum. Jangan harta itu beredar di orang kaya saja. Diedar dia. Kita punya uang banyak, modali kerjasama dengan fakir miskin. Buka perusahaan, buka apa. Biayai kerjasama. Jadi nggak ada uang nganggur. Investasi semua. Jadi uang itu menjadi berkembang dia kan. Banyak keuntungan. Nah, ini diamalkan Umar. Nah, jadi setelah kita baca sejarah Umar, Umar lebih dulu ngamalkannya. Buktinya apa? Ya Umar itu, dia punya 70.000 ladang kurma. Tapi biaya hidupnya, biaya kelakuannya, kata orang sekarang sederhana. Kadang dia mau khutbah Jumat, nunggu jubahnya kering. Saking sederhananya. Ya. Nah. Jadi Umar bin Khattab itu 1/2 hartanya diserahkan ke Nabi. Dalam riwayat disebut, Nabi bertanya, siapa yang mau infak untuk jalan Allah? Abu Bakar, saya Rasul. Saya infakkan seluruh harta saya. Kata Rasul, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu? Kau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Nah, ini Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab, saya sedekahkan, infakkan separuh harta saya Rasul. Bayangkan, separuh hartanya diinfakkannya. Berarti separuh keuntungannya itu diinfakkannya untuk agama. Separuh lagi buat apa? Ya buat kebun. Dan sebahagian buat kehidupan dia, kebutuhan pokok. Artinya Umar itu tidak banyak nyimpan uang. Kalau kita pahami dalam riwayat ini. Nah, makanya ekonomi Madinah itu dikuasai bukan Yahudi lagi. Dikuasai oleh umat Islam.
Ini yang dilakukan Nabi SAW, ya, membangun pasar. Jadi pusat ekonomi itu adalah sumber rezeki. 90% rezeki dia ada di sana. Maka kalau kita mau mencontoh Nabi, kuasai pasar-pasar. Ya. Kemudian di pasar itu Nabi suruh boleh impor alat-alat dari luar negeri untuk diperdagangkan boleh. Ya. Diimpor komoditas, boleh mengimpor Madinah, kurma-kurma dari kota-kota di luar Madinah dan seterusnya. Nah, ini yang dilakukan Nabi kita SAW. Nah, tapi kan kalau di Indonesia ini kan, kalau kita lihat, ya sedihnya umat Islam tidak banyak menguasai pasar. Pasar-pasar ini banyak dikuasai orang non-Islam. Ya, ini yang kita sedihkan. Bahkan orang non-Islam ini jago menguasai pasar. Ada IKEA yang pusatnya di Alam Sutra, ini buat pasar sendiri dia kan. Perabot-perabotan, ada SH2, ada Alfamart, Indomart, dia buat pasar sendiri. Umat Islamnya nggak ada gitu. Kita kadang-kadang kok agak bingung gitu ya, kenapa ide-ide perbuatan Rasul ini tidak contoh. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan Nabi membangun kota Madinah? Yang dilakukan Nabi adalah ketika ayat turun, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, persiapkanlah kekuatan yang kamu punya. Wa'idullahu mastata'tum. Semua kekuatan yang kamu mampu, yang kamu miliki, wa'iddu. Kerahkan. Min quwwah. Wa min ribatil ghaid, dan kuda-kuda tambat. Lalu sahabat bertanya waktu itu, ya Rasulullah, mahwal quwwahuna? Ya Rasulullah, apa ini maksud dengan quwwah di sini? Al quwwahuna ar-rimayah. Kekuatan di sini memanah. Nah, karena Nabi mengatakan kekuatan di sini memanah, lalu Nabi motivasi sahabat. Alimu auladakum birrimayah wassibaha. Ajari anak-anak kalian sejak kecil jago manah, jago pacuan kuda, jago berenang. Nah, jadi anak-anak umat Islam ini itu umur 15 tahun balik udah jago manah, udah bisa berangkat perang, udah mahir manah. Jadi pertahanan keamanan negaranya ini kuat. Yang ingin saya sampaikan di sini, coba perhatikan. Alat-alat pertahanan negara, walaupun masa Nabi sederhana yang paling kuat panah, tapi Nabi mengajari sahabat ini mandiri. Ada nggak kita temukan riwayat panah ini diimpor dari luar negeri? Saya belum temukan. Jadi panah ini dibuat sendiri, kuda diternak sendiri. Ya, artinya alat-alat sains teknologi pertahanan keamanan negara itu buat sendiri. Ini juga kita lupakan umat Islam. Ya. Apakah negara kita sudah bisa buat jet tempur, pesawat sendiri? Sudah bisa buat kapal induk? Punya aja nggak punya kan? Katanya nggak ada duit Ustadz. Beli kapal induk mahal, 190 triliun. 179 triliun. Kemarin ada yang merugikan negara 270 triliun. Padahal itu untuk satu orang, satu perusahaan kan. Belum lagi yang lain. Kalau yang lain mungkin bisa beli kapal induk berapa banyak kita kan. Jadi negara ini sebenarnya Pak, kalau kita pahami, kawan-kawan kita juga mencoba menganalisis, lebih kepada salah urus saja sebenarnya. Ya, yang ngurus negara kita belum serius betul, belum benar-benar untuk membangun bangsa dan negara. Kita sumber dayanya luar biasa. Tapi kita belum bangkit menjadi negara adidaya. Ya. Ada kemarin video yang di-share, itu yang bicara orang Tionghoa. Kayak Tionghoa yang satu ini kayaknya nasionalisnya kuat juga ya. Dia bilang gini, coba kalian perhatikan, IQ orang Indonesia itu kan 78, 79, rendah-rendah. Nah, dianggap agak bodoh gitulah ya. Nah, dan kenapa orang Indonesia ini dibodohkan katanya? Coba lihat orang paling kaya di Indonesia itu. Itu dari orang paling kaya di Indonesia itu banyak kaya disebabkan sumber daya alam. Ya, disebabkan kaya dari apa? Dari batu bara terutama ya kan, sumber daya alam, timah, emas, perak dan seterusnya, mineral, minyak. Jadi orang-orang kaya di Indonesia terkaya ini banyak yang kaya dari sumber daya alam. Padahal undang-undang kita mengatakan kekayaan negara ini digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gak boleh dinikmati segelintir orang. Ini dosanya luar biasa besarnya, Pak. Nah, bayangkan dengan orang Amerika. Orang terkaya di Amerika Elon Musk. Apakah dia mengambil sumber daya alam Amerika? Enggak. Dia buat Microsoft, dia buat software,
kemudian dia buat Starlink internet, ya kan? Jadi orang Barat itu menjadi kaya karena kreativitasnya. Dia tidak mengambil kekayaan negaranya gitu. Itu bedanya. Tapi karena kreativitas berpikir. Nah, termasuk orang terkaya di Cina punya uang 700 triliun. Ternyata itu pemilik software yang kita kenal dengan TikTok. Ya, dia sudah punya aset 700 triliun dari buat TikTok saja. Jadi orang-orang terkaya di luar negeri itu banyak dengan kreativitas. Tapi di Indonesia ini dari mengorek sumber daya alam. Dan kita masyarakatnya dikasih bantuan langsung. Seolah-olah untuk, ya kalau bahasa dia ya, seperti kita dibodohkan. Dinina bobokkan supaya bodoh. Nggak usah mengerti. Ya kasih duit saja makan cukup lah gitu. Biar bisa ngorek air. Nah, ini unik juga nih orang Tionghoa ini kan, analisisnya kan. Nah, itu membuka pikiran kita juga sebenarnya kan. Nah, Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW, beliau panah itu diproduksi sendiri. Anak-anak dari kecil udah jago panah. Nah, kalau kita ambil tafsir kontekstual, zaman Nabi yang paling bisa membunuh jarak jauh itu kan panah. Kalau sekarang yang bisa membunuh jarak jauh apa? Ganti panah, rudal. Maka kalau bahasa kita bahasakan, ajari anak-anak kamu jago buat rudal, mengendalikan rudal, kan begitu. Ya kalau kita mau buat gunakan kias. Apakah rudal kita sudah banyak, bisa buat sendiri, bagus-bagus? Nah ini pertanyaan. Apakah Pindad sudah bisa melakukannya? Wallah alam. Kadang-kadang kita pikir, UI ada udah puluhan tahun berdiri, ada ITB, ada UTS, Teknologi Surabaya. Ini kalau menurut saya ini sebenarnya kan diberdayakan. Penelitian mereka harus diberdayakan. Bisa buat pesawat, jet tempur. Ya, harus diberdayakan. Untuk apa kita buat pendidikan umum sains teknologi begitu besar-besarnya habis luar negara, tapi nggak dipakai ilmunya? Untuk apa? Kan begitu bahasanya. Sebenarnya universitas ini kan untuk kemaslahatan bangsa negara didirikan. Kalau saya memang jurusannya agama, bertanggung jawab dalam agama, mengajarkan agama, karena profesi saya di agama. Tapi yang di umum harus berpikir dong, bertanggung jawab desain teknologi sesuai dengan profesinya masing-masing, dan harus didukung pemerintah, DPR buat kebijakan. Jangan kebanyakan, kalau bahasa orang DPR sebagian, jangan kebanyakan makelar. Minyak mentah Indonesia jual ke Singapura, Singapura diolah, dijual lagi ke Indonesia. Jadi makelar kan? Kayaknya kita, mohon maafnya, umat Islam, umat Indonesia ini kan rakyatnya 270 juta. Buat sajalah umat Islam 200 juta. Sahabat itu 124 ribu, gak sampai 1 juta Pak. 124 ribu saja. Bapak Ibu yakin gak orang Indonesia ini goblok-goblok semua 200 jutanya umat Islam ini? Bodoh semua gak umat Islam ini? Gak yakin kita Pak. Ini sistem. Ini kebijakan yang buat pengaruh begini. Makanya kita mundur. Ya. Nabi kan tidak begitu diajarkan Nabi SAW. Harusnya kita sudah punya kapal induk. Sudah bisa buat pesawat sendiri. Bahkan teman kita yang ke Amerika, ke Boeing, ternyata di situ banyak orang Indonesia menjadi pegawai Boeing. Merakit pesawat. Loh. Kok di Amerika dipakai, di sini enggak gitu loh. Kan tanya sama kita nih, gimana negara kita nih? Siapa yang ngurusnya nih? Nah, hal ini yang kadang-kadang kita membingungkan. Padahal negara kita ini luar biasa kayanya alamnya. Ya. Tapi kita tidak mampu mengolahnya dengan secara baik, secara maksimal. Bahkan utang negara kita pun sudah luar biasa kan. Mencapai 8.500 atau 9.000 triliun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini saya sampaikan supaya kita berpikir, ini loh yang dibuat Nabi itu. Gitu. Nah setelah Nabi memperkuat pertahanan keamanan, tahukah Bapak Ibu, negara Madinah ini menjadi negara terkuat yang ditakuti superpower. Ya, sebelum Nabi wafat, Nabi berdakwah ke Persia dan Romawi. Di Romawi itu marah ke Madinah. Dia kirim 100.000 pasukan untuk menghantam Madinah. Nabi siapkan 30.000 sahabat untuk menghadang pasukan Romawi Bizantium.
Pasukan Romawi Bizantium masa itu setara dengan Amerika masa sekarang. Adidaya. Karena dua adidaya waktu itu. Pertama Bizantium Romawi, yang kedua Persia. Nah, ketika Romawi menyerang Madinah, seperti tes the weather, nyoba kekuatan. Nah, dikirim 100.000 di perang Tabuk, maka dihantam sahabat. Itu kelimpungan tuh tentara Romawi, kalah. Akhirnya ngasih upeti ke Madinah. Bapak bisa bayangkan negara adidaya itu takut dengan Madinah. Kalau saya tanya, kira-kira kalau Amerika invasi Indonesia, kira-kira takut nggak Indonesia? Takut nggak Amerika? Ya, Israel yang begitu kecilnya saja menyiksa Palestina, membombar di Palestina, umat Islamnya pada bengong semua kan? Terbuka mata kita. Ternyata semuanya nggak ada yang kuat. Yang kuat itu yang berani melawan, ternyata orang Syiah pula. Syiah, seolah-olah Syiah ini yang ngamalkan sunnah teknologi ini, sunnah pertahanan keamanan negara. Sunni, ahlu sunnah, banyak yang ketiduran. Inilah yang disebut Muhammad Abduh dulu. Ketika Muhammad Abduh hidup di Mesir, tiba-tiba datang Napoleon Bonaparte ke Mesir. Dalam satu hari, Mesir seluruhnya dikuasai oleh Inggris, Prancis. Habis dikuasai asing. Bingung Muhammad Abduh. Kok bisa begini lemahnya umat Islam? Satu hari ibu kotanya udah dihabis, dikuasai. Lalu dia jalan-jalan ke barat. Lalu dia bilang apa? Sapartu ila biladil huruf. Para'aitu islaman walam ara muslim. Aku jalan-jalan ke negeri barat. Aku melihat banyak umat Islam. Tapi aku melihat Islam itu tak banyak. Aku jalan-jalan ke negeri barat. Aku melihat Islam itu diamalkan mereka. Tapi aku tak melihat orang Islam. Orang Islam itu dikit. Tapi dari sisi pertahanan, keamanan, dari sisi kebersihan, ketertiban, antri itu diamalkan mereka. Ajaran Islam itu banyak sekali yang mereka amalkan. Wasapartu ila biladil. Suruh ketika aku berjalan-jalan ke negeri Arab, ke timur, aku lihat ra'aitu musliman. Banyak kulihat orang Islam. Walam aro islaman. Aku melihat agama Islam itu seperti tak diamalkan. Ini muncul dari bahasa beliau seperti itu. Karena beliau heran. Kok bisa begitu? Padahal zaman Nabi nggak begitu kan. Madinah itu sangat kuat. Bizantium. Makanya nanti setelah Nabi wafat, Abu Bakar itu invasi Persia. Di masa Umar ditaklukkan lagi Persia. Karena Abu Bakar hanya 2 tahun. Makanya Umar ini dibenci orang-orang Persia, terutama orang-orang Syiah Persia. Yang membunuh Umar nanti adalah Ibnu Muljam, orang Persia. Karena dia invasi di negara Persia itu. Ya, karena ngelawan, dia taklukkan. Bapak bisa bayangkan, Madinah itu bisa menaklukkan Rusia. Kira-kira Indonesia bisa nggak menaklukkan? Kita pakai logika ya, analogi. Kenapa kita jadi selemah ini sekarang? Kan ini masalah sebenarnya. Makanya kalau kita mencontoh Nabi, tidak begini lemahnya umat Islam ini. Tidak seperti ini kondisi negara kita, Pak. Negara Islam yang contohkan Nabi, negara yang kuat. Negara didaya yang takut, ditakuti, disegani. Nah, maka nanti ujung-ujungnya Persia dan Romawi takluk di bawah Islam kan. Bizantium. Pada akhirnya takluk. Di masa Umayyah, itu ternyata sudah ada kapal perang. Baru dimulai membuat kapal perang. Karena waktu itu sudah masuk, Islam sudah menyebar. Perperangan sudah masuk ke laut. Baru dibuat mereka kapal perang. Jadi sahabat itu sudah buat kapal perang. Di masa Muawiyah. Nah, kita gimana? Padahal itu abad keberapa itu? Abad ke-14. Kita ini udah abad 20 kan? Masa Madinah itu lebih kuat dari Indonesia? Kan harusnya nggak begitu bahasanya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kita harus berpikir, jangan kita anggap Islam itu hanya ibadah mado, enggak. Tapi memang fondasinya keimanan, ketakwaan. 13 tahun dibina Nabi itu penting. Supaya apa? Supaya kita jangan lalai. Nah, maka negara Islam itu banyak versinya. Sampai kalau kita lihat sejarah, ada satu negara Islam yang sangat kuat yang kita kenal dengan Cordoba. Cordoba ini di ensiklopedia Americana disebut Cordoba is the most populous city. The 10th century Cordoba is the most populous city in the world.
Di abad 10 Cordoba itu adalah kota yang paling populus, paling terkenal di seluruh dunia. Kok bisa terkenal? Profesor Mulyadi Kartanegara, ya, dia teliti, ternyata di Cordoba itu, perpustakaan Cordoba itu dikunjungi ilmuwan 1 tahun mencapai 100.000 orang. Dari mana tahu? Dari absen, buku tamu. Jadi buku tamu perpustakaan itu dilihat, itu 100.000 orang berkunjung dalam setahun. Sementara Universitas Paris, Prancis di masa yang sama abad 10 itu dikunjungi hanya 1.000 orang setiap tahun. Per tahunnya cuma 1.000 ilmuwan yang hadir berkunjung. Jadi 1:100. Nah, di sanalah lahir nanti Al-Khawarizmi, penempuh angka 0, lahir Ibnu Sina, ya, yang kita kenal dengan Apesina, bapak kedokteran yang menemukan ilmu bedah. Ya. Lahir ulama-ulama yang ahli ilmu umum tapi mengerti agama. Maka sebagian profesor kita meneliti, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah adalah ulama. Diteliti ayat ini, ternyata ayat ini sebelumnya cerita gunung-gunung, wal jibala alwanuha, berbeda-beda warnanya, cerita alam semesta. Nah, orang-orang yang ahli alam semesta, ahli alam, ahli sains teknologi, lalu dia gunakan ilmunya untuk taat kepada Allah, takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Mereka juga ulama. Karena ulama itu yang punya ilmu bermanfaat. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali disebutkan, umat Islam tidak boleh menggantungkan leher mereka, menggantungkan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka kepada orang non-Islam. Kita sangat butuh ilmu pesawat. Maka kalau tidak ada umat Islam yang bisa buat pesawat, maka seluruh kita ini berdosa, seluruh Indonesia. Kenapa? Kita butuh pesawat buat naik haji. Kita butuh pesawat untuk pertahanan keamanan negara. Maka kalau umat Islam tidak ada yang bisa buat pesawat, maka berdosalah semuanya kita. Itu fardu kifayah. Termasuk kedokteran, dokter jantung, dokter yang penting-penting. Ya. Termasuk pertanian. Di masa Cordoba itu irigasinya luar biasa bagusnya, Pak. Itu ada foto-fotonya di internet. Besar sekali irigasinya. Bagaimana mereka bisa mengembangkan pertanian dengan baik. Nah, Cordoba salah satu contoh negara Islam yang paling kuat di masanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir, apa yang dilakukan Nabi dan dilakukan Nabi? Ini ilmu kenabian yang luar biasa. Yang keempat dilakukan Nabi dipersaudarakannya, dibuatnya saudara angkat antara kaum Muhajirin dan Ansor. Di Masjid Madinah itu ada 100 orang. Kamu saudara angkat sama ini, kamu saudara angkat. Supaya tidak ada kecemburuan istilah pendatang dengan orang tempatan. Ya kan? Nah, supaya tidak ada kecemburuan gitu. Jadi dipersaudarakan. Kaum Muhajirin, kaum Ansor itu luar biasa kan. Sangat-sangat perhatian kepada Muhajirin. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Kaum Ansor itu mendahulukan kehidupan kaum Muhajirin walaupun mereka dalam keadaan susah. Saking sayangnya mereka dengan saudara mereka beriman. Yang mendahulukan. Nah, disitulah nanti menjadi kuat persaudaraannya, kuat keislamannya, kuat akidahnya udah dibangun di awal 13 tahun di Mekah. Bagaimana bangun akidah? Amalkan agama. Ayat turun amalkan, praktekkan. Setelah diamalkan, praktekkan, baru nanti kita dihadapkan dengan tantangan, baru yang kita amalkan itu jadi kenyataan. Agama ini harus dibuktikan, diamalkan, baru nanti kita yakin. Kalau nggak diamalkan, dipraktekkan, kita nggak yakin nanti. Tak dapat kita keimanannya. Ya, dia harus diamalkan, dia baru kita mendapat keimanan itu. Nah, setelah keluar iman, baru Nabi bangun masjid, bangun ekonomi, dan Nabi membangun kekuatan militer. Ya. Dan akhirnya Nabi mempersaudarakan orang beriman. Ini 4 penting, Pak. Pilar membuat negara Madinah ini menjadi sangat kuat. Dan saya kira ini bisa kita contoh. Ya, kita mulai gerakan dari masjid. Nah, bagaimana orang-orang fakir miskin itu bisa di-cover kehidupannya, seperti Masjid Jogokarian. Ada dana-dana masjid sebagian tuh untuk apa? Ya, untuk memberdayakan orang miskin. Mereka ngutang ke masjid, ngutang 500.000, 1 juta, ngutang 2 juta, buat apa? Ya mereka nggak punya usaha, fakir miskin bisa jual bakso, jual mie ayam, diberdayakan dia dari masjid itu. Nah, itu luar biasa kan? Nah, itu sebenarnya itu inisiatif. Nah, umat Islam harus berpikir kreatif gitu kan.
untuk mengatasi masalah kemiskinan umat Islam, bisa lewat dari masjid dan juga bisa lewat ya tadi menguasai pasar. Jangan banyak uang kita yang disimpan. Ya, kalau ada dana ya buat usaha, berdayakan fakir miskin di sekitar kita, saudara kita. Ya, terserah mau jual apa, yang penting halal kan. Nah, atau mau bangun ruko. Maka kadang-kadang saya sedih. Sedihnya apa? Nah, kalau di daerah saya itu ada pejabat ketika dia sudah jadi orang nomor 1 di provinsi, dibangun rumah mewah-mewah megah tengah kota. Yang nempati siapa? Pembantu, gak ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Kan mau banjir, Pak. Bagus dia beli ruko-ruko di kota itu, dia kuasai pasar, kemudian dia sewakan kepada fakir miskin, atau dia berdayakan fakir miskin, bagi hasil, atau diberdayakan saudara-saudaranya, dan seterusnya. Kan bagus itu, kreatif. Ketimbang kita bangun rumah, untuk menunjukkan kita, wah mega hebat, kaya, tapi isinya pembantu. Kita sesekali cuma datang ke situ. Kan mau banjir. Melebihi gereja mau banjirnya kan. Nah, kalau gereja kan masih dipakai dia seminggu sekali. Kadang-kadang kegiatan. Ini rumah kita kunjungi sebulan 3 hari, 2 hari. Yang jaganya pembantu kan lebih mubazir lagi kan. Nah ini makanya saya kira Islam itu memang ajarannya sangat luar biasa dan kita bisa mencontoh bagaimana Nabi membangun peradaban Madinah. Dan saya menganggap hal ini penting untuk saya sampaikan dan silahkan juga disampaikan pada saudara-saudara. Mudah-mudahan kita bisa sedikit terbuka lah pemahaman kita ya, bahwa yang diajarkan Rasul itu ini, ternyata Rasul bangun pusat pasar, menguasai pasar, ternyata Rasul itu pertahanan keamanan sangat diperhatikan ya, dan termasuk persaudaraan. Karena persaudaraan ini bahaya kalau terjadi pecah belah internal kita kan. Maka Nabi sangat memperhatikan itu. Baik, sekiranya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.